everyone. Excuse me to introduce myself. My name is Elisha Alfionita. I live in Lampung Tengah. I am student from Uinaden Intan, Lampung, dengan NPM 261010119, Major Library and Information Science Islamic, Fakulti Adab. The importance of English. In my opinion, the English course is important for my major because in this case the mastery of the language is very good, needed in the search to obtain the desired data wider and more complete. Di sini saya akan menjelaskan apa sih itu noun. Menurut Kamus of Words, a noun is a word used to refer people, animals, object, substance, states, effort, ideas, and feelings. Nah, kata benda ini biasa digunakan untuk menamai orang, menamai binatang, objek ataupun benda, substansi, tempat, events, kejadian atau peristiwa, ideas atau ide atau gagasan, dan juga perasaan. A noun function as the subject or object of word and can be modified by an adjective. Jadi, kata benda ini sebenarnya berfungsi sebagai subjek ataupun sebagai objek dari sebuah kata kerja dan seringkali dia dapat dimodifikasi dengan kata sifat. Dari pengertian di atas, berikut fungsi utama dari kata benda. Yang pertama, subject of word atau kata kerja. Yang kedua, object of verb. Yang ketiga, sebagai subjek komplement atau penjelas dari subjek. Yang keempat, objek komplement atau penjelas objek. Kelima, kita bisa menggunakan kata kerja ini dan dapat dimodifikasi oleh kata sifat adjektif. He took the potatoes out of the pot. Dia mengambil kentang-kentang keluar dari panci atau pot. Di sini kita akan tekankan subjek, kata kerja, dan objek itu apa sih? Subjek sendiri merupakan orang ataupun benda yang melakukan aksi, sedangkan kata kerja merupakan aksi yang dilakukan, sedangkan objek itu merupakan benda yang dikenai aksi. Berikut jenis-jenis noun atau kata benda. Yang pertama, common noun atau penamaan terhadap benda yang secara umum atau dikelompokkan. Sedangkan proper noun lebih spesifik lagi. Contoh dari common noun yaitu aktris. Secara umum kita tahu aktris itu merupakan orang atau perempuan yang memerankan film, sinetron, dan masih banyak lagi. Nah, lebih spesifiknya lagi, kita bisa menyebutkan nama artisnya. Contohnya Prilly Latuconsina. Ini merupakan contoh dari proper noun. Contoh kalimat common noun. Let's go to city. Ayo pergi ke kota. Sedangkan contoh dari proper noun itu kita bisa menyebutkan nama kota tersebut. Contohnya Jakarta. Let's go to Jakarta. Selanjutnya ada concrete noun. Kata benda yang konkret itu pasti benda yang nyata atau yang dapat dilihat dengan indera penglihatan dan dapat dirasakan dengan indera lainnya. Sedangkan abstrak itu hanya dapat dirasakan tapi tidak dapat dilihat. Nah, contohnya concrete noun itu boy atau anak laki-laki. Kita bisa lihat wujudnya. Sedangkan contoh abstrak itu ide atau ide ataupun gagasan. Kita bisa lihat gagasan orang itu, tetapi kita tidak bisa melihat wujudnya. Nah, selanjutnya ada countable noun. Itu merupakan kata benda yang bisa kita hitung. Nah, jika bisa dihitung, dapat dibedakan menjadi tunggal atau singular dan jamak ataupun plural. Sedangkan uncountable noun merupakan kata benda yang tidak bisa dihitung. Selanjutnya ada collective noun. Collective noun merupakan penamaan dari sekumpulan atau sekelompok benda dari jenis yang sama. Contohnya class, family, team.